Hai guys, balik lagi bersama Propedia. Walaupun teknologi dan keamanan kapal telah mencapai tingkat kecanggihan yang tinggi, kecelakaan kapal masih sering terjadi. Penyebabnya sangat bervariasi, mulai dari masalah teknis hingga human error. Ketika sebuah kapal terbalik dan tenggelam, operasi penyelamatan menjadi sangat sulit dan memerlukan biaya yang sangat tinggi. Situasinya semakin rumit jika kapal tersebut membawa muatan berharga, seperti mobil-mobil mewah. Berikut adalah operasi penyelamatan kapal dengan biaya tertinggi di dunia. Kapal Golden Ray. Pada September 2019, kapal Golden Ray mengalami kecelakaan yang mengakibatkan terbalik di dekat pelabuhan Brunswick, Georgia, Amerika Serikat. Kapal ini, yang memiliki panjang 200 meter dan lebar 35 meter, merupakan kapal pengangkut mobil yang membawa sekitar 4.200 mobil mewah seperti Mercedes dan Chevrolet. Kecelakaan tersebut menyebabkan kerugian materi sebesar lebih dari 200 juta dolar Amerika. Operasi penyelamatan kapal Golden Ray dimulai pada tahun 2020. Proses ini memerlukan upaya kolektif selama 30.000 jam kerja untuk berhasil mengangkat kapal ini ke daratan. Untuk melaksanakan operasi ini, kapal tersebut harus dipotong terlebih dahulu menjadi 8 bagian yang lebih kecil. Potongan-potongan kapal kemudian diangkat menggunakan kapal kren raksasa. Setelah diangkat, potongan-potongan kapal tersebut diangkut ke daratan oleh kapal tongkang. Sayangnya, mobil-mobil mewah yang dibawa oleh kapal tidak dapat diselamatkan dan menjadi rongsokan di dasar laut. Meskipun demikian, upaya penyelamatan tetap melibatkan pengangkatan mobil-mobil tersebut ke permukaan, meski kondisinya sudah rusak parah. Sungguh memilukan mengingat kerugian finansial yang signifikan dan hilangnya mobil-mobil mewah yang tidak dapat dipulihkan. Kapal Tricolor. Pada Desember 2002, kapal Tricolor, sebuah kapal ro-ro yang membawa 2.871 mobil dari Belgia menuju Inggris, mengalami kecelakaan di Laut Prancis saat bertabrakan dengan kapal kontainer. Dampak dari kejadian ini menyebabkan kapal Tricolor tenggelam bersama dengan seluruh muatannya. Beruntung seluruh awak kapal berhasil diselamatkan. 6 bulan setelah kecelakaan tersebut, dimulailah operasi penyelamatan kapal yang sangat kompleks. Tahap pertama operasi penyelamatan melibatkan penyelaman untuk mengecek kondisi kapal. Fokus utama pada tahap ini adalah memeriksa kondisi tangki minyak. Sayangnya, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kebocoran di tangki minyak. Untuk mencegah dampak polusi lingkungan yang lebih parah, tim penyelamat berupaya untuk mengeluarkan dan mengangkat minyak dari tangki tersebut. Para penyelam melubangi tangki minyak dan memompa minyak ke kapal di permukaan. Proses ini memakan waktu hampir 2 bulan untuk mengevakuasi seluruh minyak dari kapal. Selanjutnya, tim penyelamat menghadapi tugas yang lebih rumit, yaitu mengangkat kapal ke permukaan. Karena tidak mungkin mengangkat keseluruhan kapal sekaligus, kapal harus dipotong menjadi 9 bagian. Untuk melakukan pemotongan ini, tim membangun 2 platform di kedua sisi kapal sebagai fondasi dan penggerak kawat pemotong. Kawat pemotong kemudian bekerja dari bagian bawah kapal hingga ke atas. Proses pemotongan ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Setelah kapal dipotong menjadi 9 bagian, penyelam kembali terlibat dalam operasi untuk mengikat setiap bagian kapal menggunakan kawat baja besar. Bagian-bagian kapal yang telah diikat kemudian diangkat menggunakan crane. Meskipun proses ini sangat rumit, dengan setiap bagian kapal memiliki berat lebih dari 2.000 ton, tim penyelamat berhasil mengangkat seluruh kapal dari dasar laut. Sementara itu, sebagian besar mobil yang dibawa oleh kapal telah hanyut terbawa arus. Mobil-mobil yang tersisa pun diangkat, namun kondisinya telah berubah menjadi rongsokan. Keseluruhan proses pengangkatan kapal dan mobil yang tersisa memakan waktu 6 bulan, menunjukkan tingkat kesulitan dan kompleksitas operasi penyelamatan kapal tersebut. Kapal Baltic Ace. Pada Desember 2012, kapal Baltic Ace mengalami kecelakaan serius ketika bertabrakan dengan kapal kontainer di perairan dekat Belanda.
Dampak dari tabrakan ini menyebabkan lambung kapal mengalami kerusakan besar, sehingga kapal tenggelam dengan cepat. Dari 24 awak kapal, hanya 13 orang yang berhasil selamat. Kapal ini sedang mengangkut 1.400 mobil Mitsubishi dari Belgia menuju Finlandia. Kedalaman tempat tenggelamnya kapal mencapai 35 meter. Setelah lebih dari setahun pasca kecelakaan, tepatnya pada bulan Maret 2014, dimulailah operasi pengangkatan kapal ini. Proses pengangkatan harus dilakukan dengan cepat dan selesai sebelum musim dingin tiba. Tahapan awal operasi melibatkan pemompaan minyak dari tangki kapal untuk mengosongkannya. Selanjutnya, kapal dipotong menjadi 8 bagian menggunakan kawat pemotong. 2 kapal tongkang ditempatkan di kedua sisi kapal sebagai fondasi dan penggerak untuk proses pemotongan. Setelah kapal berhasil dipotong, bagian-bagian kapal tersebut diangkat menggunakan crane. Proses pengangkatan melibatkan penanganan yang hati-hati dan presisi karena setiap bagian kapal memiliki berat yang signifikan. Setelah seluruh bagian kapal diangkat, dilanjutkan dengan pengangkatan kargo, yaitu mobil-mobil yang terdampar di dasar laut akibat tenggelamnya kapal. Sayangnya, mobil-mobil tersebut ditemukan dalam kondisi hancur dan menjadi rongsokan. Proses keseluruhan pengangkatan kapal beserta kargonya berhasil diselesaikan sebelum musim dingin tiba, menunjukkan kerja keras dan efisiensi tim penyelamat dalam mengatasi situasi yang sulit dan kompleks. Kapal Modern Express. Pada Januari 2016, kapal Modern Express mengalami insiden yang serius saat membawa kargo peralatan pemindah tanah dan kayu gelondongan di perairan dekat Prancis. Kapal ini terkena angin kencang yang sangat kuat, menyebabkan kehilangan keseimbangan, oleng, dan hampir tenggelam. Dalam respons cepat, tim penyelamat segera melakukan evakuasi kru kapal menggunakan helikopter. Meskipun kru kapal berhasil dievakuasi, kapal Modern Express terus terombang-ambing dengan posisi miring dan hampir terbalik selama 1 minggu. Setelah proses evakuasi awak kapal, tim penyelamat memulai pekerjaan rumit untuk menyelamatkan kapal ini. Mereka berhasil memasang tali derek ke kapal Modern Express, yang kemudian ditarik oleh sebuah kapal tunda berukuran jauh lebih kecil. Meskipun ukuran kapal tunda relatif kecil, kekuatannya terbukti sangat efektif. Kapal tunda berhasil menarik kapal Modern Express ke pelabuhan, meski dalam posisi oleng. Setelah tiba di pelabuhan, kapal Modern Express segera ditambatkan untuk dilakukan perbaikan lebih lanjut. Keberhasilan operasi penyelamatan ini menunjukkan kerja keras dan keahlian tim penyelamat dalam mengatasi situasi darurat di laut yang sulit. Anyway, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.